Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, sebab Kristus mati di kayu salib untuk memberikan bagi kita kemenangan, memberikan bagi kita kemerdekaan, dan memberikan kita kepastian keselamatan di dalam darah Kristus Yesus Tuhan. Saya ingin sampaikan bahwa begitu banyak teologi yang dibangun oleh para pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan, yang dibangun oleh persepsi mereka masing-masing, sehingga mengaburkan pandangan kita kepada sebuah kebenaran tentang keselamatan. Ada hamba-hamba Tuhan yang membangun seolah-olah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Ada orang hamba Tuhan yang menggambarkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga kita harus berusaha hidup kudus, berusaha hidup benar, berusaha. Kalau tidak bisa, tidak sampai kepada level kudus, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya ingin sampaikan satu persatu bahwa tidak akan pernah ada manusia di muka bumi ini yang memiliki kapasitas kekudusan sesuai dengan standar Allah. Karena apa? Karena kita hidup dalam daging, saudara. Kalau kita mau ikut standarnya hukum Taurat, tidak akan pernah ada orang yang masuk surga. Bohong kalau pendeta mengatakan kita bisa hidup sesuai dengan standar hukum Taurat. Bohong. Kalau memang manusia bisa hidup sesuai dengan standar hukum Taurat, Yesus tidak akan mati di kayu salib untuk memberikan bagi kita damai sejahtera. Tidak akan ada Yesus mati di kayu salib untuk memberikan bagi kita jaminan. Tidak akan pernah ada Yesus mati di kayu salib untuk memberikan bagi kita kasih karunia-Nya. Jadi kalau ada pendeta mengatakan kita harus hidup seperti ini, harus sampai selevel dengan Paulus katanya, bahkan mengklaim bahwa hidupnya sudah sesuai dengan kehidupan Paulus, padahal Paulus sendiri mengatakan dia adalah manusia lemah, penuh dengan duri di dalam dagingnya. Itu pembohong, itu bidat. Saya katakan bahwa pendeta itu pembohong. Jangan mau ditipu sama dia. Nah, kalau mengatakan bahwa masuk surga itu sulit. Karena untuk masuk surga kita harus punya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita harus percaya bahwa Kristus Yesus Tuhan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan. Adalah Raja. Dan Tuhan kita tidak tiga, Tuhan kita satu. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang satu. Ya. Jadi kalau ada yang memisah-misahkan hal itu, hati-hati saudara, penipu. Saya katakan mereka adalah bidat-bidat yang menipu. Kalau ada yang mengatakan bahwa kasih karunia Kristus di kayu salib tidak cukup membuat saudara masuk ke dalam kerajaan surga, mereka pendeta penipu. Jangan ikuti mereka. Kalau saudara mau masuk surga, kalau saudara tidak mau kena hukuman Tuhan, jangan ikuti mereka. Tinggalkan mereka. Ya saudara, karena apa gunanya Yesus mati di kayu salib kalau saudara masih berusaha berpemikiran bahwa apa yang dikatakan para pendeta-pendeta itu harus begini. Kalau kau nggak masuk surga, walaupun kau percaya, belum tentu kau masuk surga. Dia sudah melanggar hukum Tuhan. Dia sudah melanggar hukum kasih karunia. Kalau ada pendeta mengatakan bahwa Kristus mati di kayu salib hanya dasar untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus melakukan hukum Taurat. Pembohong, penipu.
Saudara, saya ingin katakan kepada saudara dengan keras bahwa jangan pernah dengar, jangan pernah ikuti pendeta yang mengatakan bahwa kasih karunia Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib hanyalah sebuah dasar, bukan sebuah jaminan. Karena Kristus katakan jaminannya adalah darahnya. Saudara, ikutilah pengajaran yang benar supaya saudara dan saya mengalami pemulihan. Imanmu lah yang menyembuhkanmu, bukan tindakan religiusmu. Ya, sering sekali orang-orang Kristen ikut ke dalam sebuah denominasi gereja karena karisma seorang pemimpin, karisma seorang pengkhotbah. Banyak orang tidak peduli dengan pengajaran yang benar, apakah itu benar atau apakah itu salah. Yang penting saya bisa lihat pendeta populer. Saudara, ini masa akhir zaman. Jangan lagi saudara mencari populer, pendeta populer. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara yang terkasih di seluruh Indonesia, yang mendengar dan menonton YouTube saya ini, datanglah ke gereja yang memiliki dasar iman kekristenan yang kuat. Datanglah ke gereja yang tidak memaksa saudara untuk menjadi orang Israel, tata cara ibadah orang Israel, melakukan semua tindakan-tindakan hukum Taurat. Datanglah ke gereja di mana kau dibangun, bertumbuh, berbuah, dijadikan sebagai anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang berkomitmen, dan anak-anak Tuhan yang mau bersabar menanti-nantikan mukjizat Tuhan, kasih karunia Tuhan itu sudah ada pada saudara. Jangan tunggu lagi kasih karunia. Yang saudara tunggu adalah bagaimana saudara membangun iman saudara menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang melakukan pekerjaan keselamatan saudara. Kerjakanlah keselamatan saudara dengan takut dan gentar. Keselamatan saudara itu mengerjakannya dengan percaya. Waktu saudara sakit, saudara percaya, bukan mengeluh, bukan mulai meragukan kekuatan Tuhan. Saudara harus setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap hari mempercayakan diri saudara, nyawa saudara, iman ke saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Ada amin saudara? Itu mengerjakan keselamatan. Percaya sungguh-sungguh Yesus ada bersama saudara. Saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Ya, Allah Roh Kudus, bahasa lainnya adalah Allah imanen. Imanen itu Allah yang sangat dekat dengan kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara jangan takut. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada sangat dekat dengan saudara. Waktu saudara berbicara dengan Tuhan, Dia akan mendengar. Tapi saudara harus setia, komitmen, dan sabar. Tuhan akan dan pasti bekerja untuk kehidupan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan saudara susah. Tuhan tidak akan biarkan saudara tidak makan, tidak minum. Amin saudara. Terima kasih saudara sudah membuka video ini. Terima kasih saudara sudah mendengar firman Tuhan ini. Dan saya akan sangat berterima kasih bila saudara menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, dan percaya bahwa darah Yesus sudah cukup memberikan bagi saudara keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Yaitu apa? Saudara memupuk, memakai iman saudara setiap hari, setiap waktu untuk mempercayakan hidup saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Fokus kepada Kristus. Lakukan itu setiap hari. Itulah cara saudara dan saya mengerjakan keselamatan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara.